Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi ya ke channel Cryptodian. Kita collab bareng lagi bersama NFT artis, bersama CryptoCubite ya. Atau CryptoCubit. Ini Cubit. Ya. Gimana nih cara manggilnya? Apa aja lah sembarang. Ada yang bilang Cubit, ada yang bilang Cubite. Bebas lah. Oh iya, bebas ya. Ini atas nama siapa? Mas Ivan ya? Mas siapa? Ivan Luhur ya? Kalau sama asli itu Mas Iwan Luhur. Nanti ada sih. Ya kalau misalnya ngikutin sosial media aku boleh lah. Ya, yang itu yang private sih. Masih belum Iya, nggak apa-apa. aku publish tuh. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Itu kan nature dari NFT sendiri. Ya, sebelum kita masuk ke NFT, Mas, tak kenal kata sayang dulu ya. Maksudnya gimana Mas masuk dunia kripto itu gimana? Aku masuk dunia kripto itu pertama kali itu gini Mas. Tahun 2020 itu aku lihat tuh beberapa public figure ya. Seperti kalau kalian ada yang tahu Sidney Moiti ya. Sidney Moiti itu salah satu pendeta yang cukup terkenal ya. Tiba-tiba dia post dengan gambar yang sama dengan milik Pak Arnold tuh. Arnold Purnomo. Iya, no. Dia beli Omniforce kalau nggak salah. Nah, aku nggak tahu nih. Aku nanya-nanya sama adikku, ini apa sih? Kok kayak gini gitu? Kok seperti ini? Kenapa kok harus posting gambar kayak gini? Mah gambarnya apa ini? Sama teman-temanku, aku bilang, oh itu NFT itu, oh NFT. Ya. Sebelum NFT sih sebenarnya ya mungkin kalau misalnya ada yang pernah dengar ceritanya Mas Eket ya dia juga tahun 2009 dia juga udah tahu kalau misalnya Bitcoin. Aku pun juga udah tahu ada Bitcoin, Mas. Cuman masalahnya tuh selama di tahun itu tuh aku nggak terlalu ini Mas, nggak terlalu ngikutin banget masalah dunia kripto ya kan. Ya aku ya sekedar good to know lah karena at the same time lah aku waktu itu aku mikirnya itu terlalu risky ya kan, terlalu risky dan papa mamaku bilang bahwa kamu tidak boleh mempertaruhkan yang besar-besar gitu apalagi kamu kan kondisinya juga belum punya penghasilan tetap tuh ya kan, riskan sekali kalau misal kamu menanamkan modal di situ gitu. Mending orang-orang menanamkan modal di yang hal yang konvensional seperti emas, tanah atau apapun lah yang bisa lebih menghasilkan. Nah, enggak kepikiran Mas, ya udahlah. Itu it's a reference lah. Oke lah, reference. Semakin lama semakin gede, semakin tahu ya kan, research ya kan. Pengen punya penghasilan tambahan itu. Sampai tuh sebenarnya papa mamaku itu mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk pergi ke keluar negeri Mas. Jadi mamaku backgroundku itu sebenarnya ya as a Chinese family lah, ya regular Chinese family with ya sudah tercampur dengan budaya Jawa gitu Mas. Yes, nggak apa-apa. Ya. Gitu. Sudah tercampur dengan budaya Jawa gitu ya. Terus ya biasa lah kalau orang pendatang itu pasti mereka kalau datang ke Indonesia pasti mereka ujung-ujungnya pasti berdagang, pasti mereka harus survive. Yes. Kan? Ini suara Discordku kedengaran nggak sih? Kalau nggak aku mute aja. Lanjut Mas. Iya. Oh ya, oke. Thank you. sorry. Jadi ya memang apa tuh ya, background keluarga Chinese ya memang rata-rata mereka punya toko ya. Semua orang mesti bilang orang Chinese nih harusnya punya toko ini ya. Cuman aku iya bener Mas, iya kan tapi lambat laut kan beberapa kita yang orang Chinese tuh mikir bahwa kayak mesti toko mesti ya, mesti kalian punya penghasilan asal itu berkembang sih ya, oke lah ya. Jadi berawal background dari Chinese, regular Chinese biasanya orang-orang itu. Nah, terus oke lah, semakin lama semakin besar itu ya mulai mikir-mikir kira-kira mau
mau punya penghasilan tambahan gimana, karena kegiatanku ya paling enggak cuman gambar gitu. Aku pikir lagi Ya. gambar gambar itu mau gambar apa gitu ya. Oke lah, aku background memang interior design, tapi kan aku juga punya apa tuh hobi bikin gambar 2D biasanya. Nah itu cuman gambar-gambar sekedar di poster atau gambar-gambar pamflet doang gitu. Jadi nggak rumit-rumit banget gitu mas. Ya. Terus habis itu aku mulai untuk apa tuh? Mulai untuk cari-cari mas. Kira-kira ada nggak nih yang menarik di ini? Ternyata tuh teman-teman NFT itu kalau uh, beberapa kalian tahu ya, itu mereka pemain lama freelance mas. Seperti di Oh, Fiverr. Iya, itu rata-rata mereka yang pemain NFT itu pasti mereka punya ada beberapa yang mereka punya background main di freelancer seperti Fiverr. Nah, aku udah hampir mau terjun ke situ, Mas. Ya kan? Temanku ngingetin, kamu itu mainan di Fiverr, ya kan? Fiverr itu jauh lebih susah loh. Walaupun mungkin dapat ininya mungkin oke lah, bisa lah dapat customernya. Tapi permainannya jauh lebih susah karena kamu harus menyamakan persepsi dirimu sama uh, pelanggan, ya kan? ya. Beda sama NFT, Mas. NFT itu kita bebas mau gambar apa aja. Kayak Patreon. Mulai branding lah, ya benar. Ya, Patreon itu kan kayak membebaskan kita, oh, kamu mau bikin apa aja, tapi berupa video lah. Lebih banyak videonya, Yes. atau sound, atau apapun lah. Nah, nah NFT itu hampir mirip kayak Patreon. Cuma bedanya benar-benar kita dihargai, Mas. Ada nilainya, ada currency-nya setiap Ya. gambar. Ya. Nah, itu yang membuat kita sebagai gambar, temanku selalu bilang bahwa NFT itu salah satu jalan keluar orang menghargai hasil karya. Mana ada orang bayar karya ratusan miliar buat satu gambar doang, Ya dan itu ada. pun non fisikal lagi, Yes. ya kan? Nah, itu Mas. Kok ada orang, nah itu kan berarti salah satu bentuk apresiasi orang kan, kalau misal orang sudah berani bayar harga segitu mahalnya Ya. tuh. Nah, so aku malah terjun di NFT. Ya awalnya sih pengennya masuk ke ini, cuman ke OpenSea lah pasti. Semua orang tahu semua sih OpenSea semuanya. Cuman aku mikir-mikir lagi, coba aku terjun di Twitter dulu. Wah, akhirnya aku mulai bikin Twitter tuh. Mulai lambat laun mulai terjebak tuh di situ. Habis itu eh itu apa tuh namanya? Mulai mikir, waduh ada temen. Iya iya iya, oke oke, thank you. Sami. Sorry ada temen. Ya. Habis itu eh mulai nih apa tuh namanya, perjalananku dimulai di Twitter mas. Jadi at least ya I think Twitter ini sih memang bikin nambah wawasan banyak banget sih kalau dari aku. Kalian Ya. bisa ketemu sama teman-teman di space, ataupun kalian bisa lihat sesuatu yang menarik. Bahkan yang paling trendy seperti One Piece 1045 pun juga masih bisa temukan sebelum rilis di website-website tertentu. Yes. Ya setuju sih aku Twitter. Betul lah. Twitter tuh lebih Jadi cepat dari news yang lain. Jadi ya itu sih apa efisiensi kan kalau dalam inovasi itu sangat penting ya. Apalagi kalau efisiensi waktu kayak gitu. Twitter tuh wih, memutus sekat itu sih dan itu sangat bagus untuk adopsi NFT sendiri kan. betul. Makanya ini mas, aku mikirnya oke lah. Kalau tak lihat Twitter ini kelihatannya untuk masa depan sangat bagus sekali ya, maksudnya buat buat efisiensi informasi. Oke lah, aku pilih Twitter jalan utama pertama dulu. Setelah itu ketemu sama teman-teman NFT. Aku awalnya cari-cari referensi NFT yang apa gitu. Cari NFT Indonesia, siapa yang NFT Indonesia. Pertama yang keluar tuh siapa ya?
kalau nggak salah Hypecat atau siapa gitu kalau nggak salah. Twitter Indonesia. Pertama saya nggak nyari Karakuru dulu malah. Saya Ya tuh malah Karakuru tahu kan juga Karakuru. baru, iya. Itu pun 2020 Mas. Iya benar, aku ngerti. Saya mulai nyari-nyari. Nah, setelah itu mulai tuh ada teman-teman yang ngajak space tuh, tiba-tiba ada ngajak space di teman-teman Indonesia apa gitu. Aku lihat, oh ada namanya pentas. Oh, ada pertama itu aku ketemu sama space-nya Bang Suryo pertama tuh. Ya. Space-nya teman-teman Indonesia lah, aku lupa namanya siapa. Nah, itu waktu itu aku ketemu itu langsung sama Bang Kriuk di situ. Di situ mulai terkena. Di situ mulai aku belajar mau bikin NFT itu kayak gitu. Terus aku tuh belum ada gambaran, maksudnya as a solo creator ya mulai aja gitu lah. Nggak ada pikiran, oh harus prepare di sini belum. Jadi sebenarnya project CryptoCubeWide ini adalah gambaran supaya aku bisa belajar. Oh, Ya. begini nih cara bikin PFP project tuh seperti ini nih. Orang lebih suka seperti ini nih. Karena kalau kita nggak mulai, apa ya, guru terbaik itu salah satunya adalah pengalaman sih, Mas. Kalau pendapatku Iya sih. benar sih. Kita nggak akan pernah bisa dapatkan guru terbaik tersebut di kelas. Apalagi NFT ya, Mas. Ya NFT ini kan kan juga, industri baru, mana ada lah kurikulumnya. Iya benar. yes, betul Mas, nggak ada kurikulumnya. Tapi pun, kalaupun ada, itu pun cuma mengundang, Mas. Iya Ya, benar. itu pun mengundang orang, Mas. Salah satunya yang masa tahu yang ini nggak? Yang bikin yang aku agak inspire sama ini ada anak kecil, Mas. Dia tuh umur berapa itu bikin Ya di OpenSea ada yang tentang ngerti whale itu yang loh. dari luar kan dia, orang luar kan. Siapa ya? Itu orang India loh, Mas. Iya ada tahu aku orangnya. Siapa Cuman ya aku itu? lupa Aku lupa. namanya. Ya terus gimana? OpenSea. Ya, coba aku cari-cari dulu. OpenSea whale. Ya nggak apa bentar aja. Ini kan jalan terus waktunya. Oh, namanya Weird Whale. Ya, Ya aku ya. dapat gampang. Aku langsung browsing kok. Namanya Weird Whale. Aku langsung, wah gila. Mana ada orang mau bayar gambar pixel kayak gini, ya kan? Terus mereka bayar harga mahal buat ini koleksi. Astaga, ya ampun. Gambar cuma begini doang loh. Cuma di generate ngasilin duit. Astaga. Habis itu aku ikut tutorial segala macam kan. Lihat ada orang bilang, lu nggak mau kan kalau bisa gambar lu cuma membosankan kan. Cuma begini-begini doang kan. Kalian gambar cuma membuat mikir kalau kalian bosan banget gambar cuma begini doang gitu. Cuma generate gambarnya sama gitu. Kan orang kan bosan kan. Nah, ada tuh tutorialnya tuh. Gitu. Jadi apa ya cari referensi dari luar-luar gitu. Wih, sudah ya keren ya. Ada orang bisa gambar. Oke lah, ada orang gambar mereka gambar gak seberapa tapi mereka yang pertama, so mereka yang terkenal. Ya, ada mereka yang sudah baru terjun tapi mereka benar research. Ya, oke lah, mereka sukses. Tapi ya apa ya? Maksudnya tuh peluangnya NFT masih masih besar sih, enggak masih belum ada orang predik lah. Ada orang bilang utility-nya harus bagus gitu. Nah sekarang kalau utility-nya bagus, itu si Gozali itu apaan tuh? Ya itu ini beda lah. Maksudnya Gozali itu exceptional lah. Kita nggak bisa compare kita sama Gozali. Exceptional, bukan masalah exceptional dan enggak exceptional ya. Peluangnya tuh masih unpredictable kalau bisa dibilang. Iya kan? Ya. Iya. Orang nggak ada yang tahu. Oh eh, mereka menariknya sebelah mana tuh nggak ada yang tahu. So I think lah to make NFT, I think kalau untuk yang sekarang ya, oke Dior itu juga salah satu bagian dari utama dari NFT. Terus yang kedua ya konsisten. Udah yang tak pikir itu. Ya Aku udah sudah itu. Jadi kalau ini sendiri Mas apa CryptoCubed sendiri ngambil nama dari mana? Maksudnya maksud Mas bikin CryptoCubed itu apa dari NFT maksudnya? nah
Pertama itu aku lihat, nah, karena aku kan orang interior kan, so aku lihatnya dari segi perspektif ya. Kira-kira apa sih yang bisa dihasilkan dari perspektif cari di Pinterest segala macam itu. Terus habis itu cari punya orang loh. Aku lihat, ada orang bikin interior. Interior tuh kan basicnya apa? Otak kan. Interior tuh ruangan. Aku mikirnya, oke lah interior. Tapi interior kelihatannya sudah banyak yang terkenal ya. Coba tak ulik-ulik lagi, tak cari-cari di Pinterest. Wah, Ya, kalau antar aja. Iya, gimana? gitu. Terus habis itu aku nemu mas, basicnya shape kotak, bener-bener kotak basic shape-nya di isometrik mas. Kalau boleh aku share screen boleh ya mas? Oh, mau share screen sekalian Mas bawa tutorial juga ya. Bentar. Iya boleh boleh. Coba share screen, jadikan Mas host. Oke. Ya, sekarang bisa share screen harusnya gitu ya. Oke. Sorry. Aku lagi ini screen aja. Oke, siap. Nah, gini, udah kelihatan belum? Udah, jelas. Jadi basicnya itu sebenarnya ini kalau bongkar dapurnya CryptoCubed ini ya. Ya. Jadi ya inilah dunia CryptoCubed itu berasal. Belakangnya bolong mas. Oh, ini masih yang belum 3D kan yang ini? Yang Mas apa? Ini sudah. Oh, sudah 3D. Kalau yang Blender tuh beda lagi. Blender itu jadi dari ini dibikin apa tuh? Animasi video ya. Dibikin ya masuk ke dikonvert ke OBJ mas, file OBJ 3D. Oh, iya. Jadi misal nih ya paling begini mas. Iya, Buatan maksudnya saya tuh idenya, gagasannya apa? Maksudnya Qbert ini kan cuman kayak ini. Ya, aku nggak pengen bilang cuman juga sih. Maksudnya iya betul, it's just cube lah, benar. Ini cuman kubus doang sekarang. Lah iya kan, benar kan? ya, Kalau dibilang idenya apa? memang cuma Maksudnya kan ada filosofi kan kalau dalam seni kan. Kadang orang gambar abstrak aja kita harus mengerti secara utuh kan. Nah, ini filosofinya di balik ini apa, Mas? interior, Mas. Saya tuh orang interior. Oh, oke. Ya, saya orang interior itu ya pasti niatnya Atau dari segi menggambarkan perspektif. kehidupan atau apa, kegalauan, enggak Nah, ya? enggak mas, Oh saya iya. tuh murni orang interior. Yes. Ya, Ya nggak apa-apa sih, ya nggak perlu juga ya. iya betul. Saya tuh murni orang interior. Jadi lihatnya sesuatu yang simple apa gitu yang udah lah kira-kira apa gitu loh. Ya, non karakter, at least tuh non karakter. Karakter kan sudah banyak tuh, ya kan. Mereka nggak ada yang bikin basic shape atau seperti apa tuh. Kok rata-rata makanya bener tuh waktu aku baca-baca tentang Pete Mondrian. Pete Mondrian tuh salah satu artis terkenal ya, artis apa tuh pelukis terkenal ya. Dia betul-betul bawa lukisan dia itu untuk sesuatu yang ini mas, sesuatu yang revolusioner gitu, sesuatu yang belum orang pernah pikirkan bahwa art itu yang dipikirkan orang tuh art tuh harus ini harus melekuk-melekuk, harus ada bentuk-bentuknya macam-macam gitu, harus fleksibel. Enggak mas, Ya, di di Pete Mondrian itu dia kasih bahwa gambar yang bagus itu ya bisa melalui geometric shape mas. Sebentar gambar oh kayak ini di punya saya nih. interior ya. Ya benar, benar murni geometric shape tuh. Nih kayak gini mas. Ya geometric shape tuh kayak gimana sih ya, paling bentuk kotak gitu apa segala macam. Jadi enggak, bahkan ini ya saya tuh waktu itu pernah belajar dari Patrick Effendi. Kalau misalnya ada teman-teman yang nonton MLI ya, bukan MLI, lebih tepatnya komedi Sunday. Aku kan ya orang Jawa ya mas. Jadi di situ ya kadang bahas soal keminter di situ. Kalian boleh cek uh, YouTube-nya. Itu unik banget. Jadi Patrick Effendi itu dia pernah bilang bahwa idenya Pixar untuk bikin sebuah gambar itu berawal dari basic shape mas. Mas kalau tidak percaya, itu Mas boleh lihat setiap gambar, setiap monster-monster yang ada di Monster Inc. Monster Inc. itu gambarnya itu semuanya murni basic shape semuanya.
kotak, segitiga, lingkaran, persegi panjang. Itu gambaran untuk membuat apa tuh namanya? Monster Inc. Ya. Atau apapun Mas. Gambar-gambar Pixar itu semuanya dari basic shape. Up yang gambar yang itu ya Mas, yang filmnya yang Up tuh, bener? Iya tahu. Yang melayang itu. Iya benar. Ya itu orang tuanya kan basic shape-nya apa tuh? Kotak kan? Benar. Iya. Nah, justru dari gambar-gambar basic shape itu kalian harusnya bisa meliarkan kalian punya ide gitu. Iya benar. Itu yang membuat kenapa Pixar bisa sebesar sekarang. Nah, Salah satunya tuh. Nah, CryptoCubite itu ya yang sekarang ada di pentas itu. CryptoCubite itu sebenarnya ya cuman just a cube ya, tapi so many with many pattern ya. Bisa dilihat di sini. oh Pattern. Ini patternnya baru baru 200 Mas. Ini baru 200. kayak Rubik gitu Total ya. supply berapa Mas? 451 Mas. Total supply. Ingat Mas, ya. Jadi ini masih belum seberapa Mas. Ini nanti bisa dua kalinya ini berarti. Sekitar dua kalinya ini. Ini sekitar 180 sekian. Nah, bayangin nanti ini ada dua. Nanti batch kedua nanti mulai dibikin lagi. Sebenarnya gini. eh bikinnya itu ya sebenarnya bisa dibilang karena aku udah punya basic untuk node geometrik. Node geometrik kan baru ya Mas di Benar. Binary ya. di Blender ya. Ya. Nah, itu aku nggak tahu caranya untuk mengenerate sebuah pattern dalam bus Mas. Oh makanya So, Mas lagi belajar Blender itu ya. ya benar, aku belajar, aku coba-coba ngulik Blender ya. Nah, Ya. sementara ini yang aku tahu adalah pakai aplikasi ini, pakai ini Mas, SketchUp. pakai SketchUp. Karena basicnya kan interior. Setelah masuk interior, habis itu ini kan aku kan bikin satu-satu nih, ya kan, segala macam. Nah, makanya kameranya ini tak atur Mas. Ya dia tuh bisa langsung ngefit gitu di situ. Isometrik Mas, kelihatannya. Ya benar. Oh Nah, interior ini juga berlaku dalam sipil sih. Maksudnya kita desain bangunan atau apa itu bisa diaplikasikan pakai ini ya SketchUp atau Corel ini ya. ya karena ekstrudnya lebih gampang Mas. Sekarang kalau misal pakai pakai Blender yang benar fokus di 3D sculpting, lama Mas 3D modeling tuh. Iya, benar. Nah, Iya, exactly. itu. Makanya kenapa kok pakai SketchUp. Hmm. Nah, di sini tuh aku paling cuman mindahin file file yang ada di sini, ya kan? File yang ada di sini tuh memang sengaja tak ekspor supaya bentar, bentar, bentar. Oke, ekspor tuh di grafik supaya ininya tuh kebaca. Dan di setting dulu kameranya harus 1:1. Aku lupa cara Oh settingnya. iya benar-benar. Iya sih. Pakai file EPS Mas. Oh Dulu itu aku udah kenapa pernah ya? nyoba pakai macam-macam. Ini semua sudah coba semua. Nggak bisa ya? Gagal semua, Oh gagal. Itu tuh research Mas. Saya tuh nyoba satu-satu dulu Mas, supaya iya bisa nggak masuk apa-apa sih. Iya. masuk file EPS. Dan itu nyimpennya satu-satu Mas. Iya. Nah, habis disimpan itu dibikin kayak gini Mas. Nah, ini singkat dulu. Oh Project ini teman apa lagi saya nih? ini. Beda. Ini kan Oh ini yang background, jadi background teman saya ini background ya. Iya Mas. benar. Oh Kemarin kan berarti ada beda-beda ya. Kalau ini FA. Photoshop ya gitu ya. Kalau misal Ya, backgroundnya. ini Ustaz. Enggak, beda. Jadi yang background yang tadi itu punyanya Sengklek Velo. Jadi teman-teman kalau misal kalian yang dengar mungkin kalian mau ikut ikut meramaikan ini bisa bisa ini Mas. Bisa ikutan cek Twitternya Sengklek Velo, ikutan gambar gitu. Pakai backgroundnya Sengklek Velo, terus kalian boleh berimajinasi liar kalian. Gitu. Ini ini adalah CryptoCubite yang sudah diwarnain semuanya. Tuh. Jadi ini bongkar dapur aja ya, bongkar dapur di sini tidak terlalu banyak teman-teman Malaysia, jadi tidak apa-apa lah. Yes. Gini, gini, gini. Paling kan kita kan sudah save kan
filenya di sana kan. Ya. Terus kita mau buka file yang baru. Nah, ini. Nah, ini Mas. Ini baru di save, tapi super masuk sih. Terus nanti ini kan nanti kalau misalnya di unbook, ya kan. Ini nanti dikecilin pakai ini ya. Ini supaya cepat aja nih. Ya nggak apa-apa. Jadi ini pertama diwarnai dulu. Kayak gini Mas. Ini. Supaya benar-benar nyatu sama ininya. Pokoknya diusahakan ini sebagai layer. Oh gitu. Susah Mas bikinnya, bener. Iya tahu, Tuh, aku makanya apa orang ini kan nganggap simpel aja sekedar kubik atau apa, padahal nggak tahu struggle behind it kan, maksudnya. Iya. Iya, makanya kalaupun Makanya nih aku nanti terjual juga berapa BNB berapa BTC, aku juga nggak kaget juga sih, biasa aja. Maksudnya ya wajar susah bikinnya kayak gitu kan. susah ini bikinnya nih satu-satu Mas, nih layernya satu-satu. Terus tiap layer ini kan tiap layer itu terdiri dari 4 warna nih kayak gini nih. Tuh lihat tuh. Iya benar. Bayangin Ya aja. nggak usah jauh-jauh layernya. Kita bangun layernya tuh aja susah kan. Maksudnya ya cara Nah, bikin 3D-nya itu sendiri juga butuh otak juga. maksudnya untuk orang Gue awam nggak yang bisa nggak sama tahu sekali. basic, untuk orang awam yang nggak tahu basic gambar apa-apapun tuh ini tergolong cukup sulit. Tuh, Yes, makanya. ya, ya itu habis di layer karena ini kan mau dijadiin GIF kan. Ya udah bikin di GIF, habis itu masuk ke Photoshop, terus habis itu di generate ininya. Ini dimasukin ke file Photoshop itu, export as Photoshop. Oke, udah. Nanti jadi layer-layer segala macam. Iya, benar. Habis itu baru di generate Mas, di save as layer. Yes. Save as layer, terus baru dibikin generatif pakai Visual Studio Code. Visual Studio Code. Visual Studio. Tapi aku ngambil dari ini Mas, ngambil dari Hashlips. Ya. Terus gambarnya itu nanti dimasukin di sini. Ini cuma gambarannya buat teman-teman kalau bisa kalian pengen mainan generatif ya kan, Ya nggak kalian apa-apa boleh sih, ntar pakai. bakal di-share di link deskripsi lah. Kalau misal Mas ada yang mau di-share gitu kan. Oh boleh, nggak apa-apa. Kalau Ya. misal kalian tertarik ya, kalian boleh nanti Nah. nanti pakai file ini. Namanya Hashlips. Tutorialnya banyak sih. Yang aku agak seneng sih karena pakai bahasa Inggris semua. Di situ Iya, nggak kalian bisa. apa-apa sih maksudnya. Iya, nggak apa-apa. Bukan, maksudnya kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik aja, kalau misal tertarik bolehlah belajar. Belajar itu maksudku luas ya, maksudnya tidak dibatasi oleh apapun. Kalian mau belajar soal Solidity di situ, kalian mau belajar soal smart contract itu banyak. Kalian sampai bikin game di situ juga ada itu di situ. Semuanya tentang NFT dengan sistem persisteman codingan itu semua dibahas di sana semua. Keren. Gitu. Ini aku kan udah bikin ininya kan, bikin apa tuh namanya, bikin layernya kan. Nah, layernya itu nanti dibikin file nanti, bikin file satu-satu kayak gini. Oh ya ngerti. Ntar tinggal di input yang di tadi itu ya. Nah, nanti dimasukin ke sini, file Iya. hashlips ini, ya kan. Masukin ke sini, ya kan. Itu ya, habis itu baru nanti masuk. Nanti kalian bisa ini sih langsung. Detailnya nanti kalian bisa cek di ini aja, karena lumayan panjang soalnya. Iya nggak apa-apa. Oke kita Itu. udah ini tadi udah tutorialnya apa belum Mas? Udah. Itu maksudnya gambarannya aja. Nanti habis Ah, itu masih nanti balik ke ini, nanti rencana aku mau bikin chip, bikin iya. macam-macam. Ini Oh aku ini yang di Photoshop ya kalau yang ini ya. Habis di yang di Photoshop. export gitu muncul di Photoshop baru Mas edit lagi kayak gitu ya. Nanti setelah di di Hashlips itu udah keluar, nanti nanti keluar gambar-gambar kayak gini. Saya kasih contoh. Nih nanti keluarnya kayak gini. Oh ya, layernya nyatu jadi satu gitu ya. Betul. Nah, untuk bikin GIF itu ya biasa lah. Gampang. Kalian pasti kalau misal yang paham Iya, Photoshop pasti sudah GIF tahu kan kan.
kayak video mini video kan ya. Saya cuma tinggal bikin ini, masuk sini, terus itu udah cari sampai 60, selesai. Jadilah chip masuk di sini. Apa lah, bisa lah teman-teman lah. Nanti kalau kalian ada yang belum tahu ya, mungkin boleh. Kalau mau DM di Twitter boleh, nggak apa-apa belajar sama kita. Teman-teman kebetulan kan saya mainnya di pentas, ya kan? Jadi kalian kalau misal mau belajar main generatif atau apa gitu, mau belajar generatif sama saya juga boleh via DM di Twitter gitu. Ya. Nah, ya paling begini aja. Nanti habis itu dibikin chip, udah selesai jadi mas. Jadi CryptoCubeByte baru bikin create game gitu mas. Selesai. Ah Udah ya, simple. gitu ya, simple ya. Tapi Jadi, a lot of teknik lah. Gitu mas. Tuh. Nah, share screen-nya saya matikan dulu. Gitu mas. Jadi ya menurut aku sih peluang di NFT itu sangat sangat puas sekali ya. ya benar. Kalian Ya potensial upside-nya juga ada. Tapi ya itu sih. Ini pertanyaan terakhir aja sebelum kita tutup udah karena udah sejam juga. Maksudnya menurut Mas sendiri NFT ini ya ini kan namanya investasi ya harus ada risk to reward lah kan. Nggak kita melulu soal reward. Soalnya kalau reward aja itu dibilang bodong kayak gitu ya, jual mimpi atau sebagainya. Nah, menurut ini Mas mas, sendiri kalau risiko terburuk aku NFT sendiri kalau misal orang nggak muncul lagi NFT, Mas bakal gimana? Terus apakah Mas masih ya kenapa pentas atau nggak coba yang lain kayak gitu? Nah itu bisa Mas elaborasi dikit. sekarang gini mas, bukannya saya tuh menjelek-jelekan siapapun marketplace-nya ya. Ya benar, ya itu preferensi lah, ya Ini benar. ya, ini bukannya saya tuh mau bilang oh ini lebih bagus, ini lebih bagus, ini lebih bagus. Ya, Masing-masing itu punya potensinya sendiri-sendiri ya benar. dan masing-masing punya challenge-nya sendiri-sendiri setiap Yes, marketplace. Nah, itu tuh kayak NFT itu kayak lu pergi ke pasar, misal lu pergi ke pasar atau pergi ke supermarket, supermarket banyak, pasar juga banyak, ya kan? Tapi kita nggak tahu nih di dalamnya itu isinya apa aja, Mas. Ya kan? Karena kita masih orang awam. Yang tahu orang-orang di dalam sana, Mas, di pasarnya tersebut. Pasar pasar A mungkin sama pasar B, cara memasarkannya mungkin beda, Mas. Misal nih, pasar yang ada di Indonesia mungkin mereka diam-diam aja orang datang, Mas. Tapi beda sama di Australia, Mas. Pasar di Australia tuh harus teriak-teriak gitu sambil bilang sale, sale, we got a sale today gitu. Itu beda mas cara masarnya. ya, Itu sudah itu itu sudah gambaran real, nggak usah NFT ya. Pasar aja sudah seperti itu mas, ya kan? Udah beda. Apalagi di NFT, ya kan? Mereka setiap marketplace punya tantangannya sendiri-sendiri. Tapi prinsipnya masih sama mas. Prinsipnya itu adalah kalian konsisten, ya kan? Kalian sabar dengan kalian punya produk, ya kan? Kalau kalian jualan sayur ya jualanlah sayur sebaik mungkin, jangan setengah-setengah. Kalau oh, misal tetap kalian mau, develop ya walaupun ya ya benar. ini nggak ngomong masalah NFT ya mas, ini Ya kita benar, ngomong secara semuanya pun umum, juga kayak gitu. prinsip. Aku pun juga podcast Yes, kayak gitu. Iya, betul. Kalau kalian mau mau konsisten. bikin NFT, bikinlah NFT maksudnya gambar niche kalian ya, namanya niche mas. Niche tuh kayak Ya uh, tahu Nietzsche kan, ya. sesuatu yang benar-benar fokusnya di situ, gambarnya tuh benar-benar fokusnya di situ gitu. Iya tahu Ya kan? tahu. Kalau kalian benar-benar mau usaha itu, misal gambar itu ya gambarlah semaksimal mungkin. Apa yang bisa diulik dari sebuah gambar, ya kalian gambar. Ya terus dijadikan Ilustrasi. branding, terus dijadikan ya. Nah, betul. Terus kalian boleh jadikan branding atau apapun gitu. It's up to you lah. Tapi yang paling penting adalah ya belajar dari pengalaman ya mas, dari NFT ya. Saya tuh benar-benar semuanya tuh benar belajar by pengalaman semuanya. Dari nggak boleh ini, nggak boleh itu, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang harus diobrolin, cara ngobrolnya gimana, itu masing-masing
Ya maksudnya tuh eh, setelah terjun di dunia NFT itu baru ngerti, oh ini nih yang boleh dilakukan, ini yang nggak boleh dilakukan. Dan itu pun berkembang, masih berkembang sampai sekarang. Nah itu yang menurutku teman-teman kalau misal kalian ingin bermain NFT, ya kan, kalian mesti eh, paling enggak langsung terjun dan belajar sama orang-orang di komunitasnya. Karena NFT ini bicara soal community, lebih bicara soal community, bukan Ya, soal one of company. Itu kalau dari aku sih. ya benar ya. Itu Jadi pesan-pesan untuk kalau misal teman-teman ini yang ke depan kayak gitu. Nah, terus ini terakhir sebelum kita tutup nih Mas, sudah sejam juga. Maksudnya ya kasihan audiensnya juga kan. Maksudnya Bitcoin Price Prediction. Nah, menurut Mas Bitcoin atau kripto atau BNB ke arah mana nih? Setahun atau 2 tahun ke depan nih? Maksudnya target spesifik adakah atau enggak? Gimana? Ini aku just tidak for fun ada financial target. guys ya. Ini Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. happy-happyan aja. Iya. Aku tidak ada target untuk ini. Karena aku tak yakin masih bakal potensinya masih besar. Iya. Orang tuh di seluruh dunia yang tahu NFT itu paling cuma seberapa doang, Mas. Nggak Benar. usah jauh-jauh seluruh dunia. Indonesia aja deh, Mas. Indonesia itu bahkan pemerintah aja masih ragu soal NFT. Agak Ya, ragu ya, Mas. ya, Iya ya. kan? Sama kayak awal-awal internet lah. Iya, benar. Ya, berarti ibarat mereka kalau belum cuan, mereka masih bilang haram, Mas. Loh, benar Ya, kan? ya. Iya, gitu mereka kalau belum ngerasain untungnya, ya kan? Mereka pasti akan bilang, oh ini sesuatu yang haram. Tuh. Lah iya, Tapi ya kalaupun juga udah adopsi semua, dia udah telat, gak ada lagi ininya kan potensinya. Iya. makanya potensi marketnya di Indonesia menurutku masih sangat besar karena jumlah ya melihat jumlah penduduknya di Indonesia, ya kan? Melihat teman-teman saya pun yang di sekitar saya yang tahu NFT paling cuma satu atau dua, ya kan? Nah, sedangkan teman saya ada mungkin ada sekitar 50 atau 100 ya. Itu pun mereka kalau ditanya, kalian tahu NFT gak? Gak tahu NFT itu apa. Yang gambar dan yang nggak tahu gambar pun juga mereka jawab hal yang sama. Sih kan, bener kan? Aku cuman bilang, pokoknya buat kalian yang mungkin mendengarkan podcast ini satu pesan yang paling penting. NFT itu salah satu jalan keluar kalian menghargai karya seni kalian sendiri. Yes. Apapun kalian pendapat kalian mau pro sama kontra, prinsip saya cuma satu. Ya. NFT adalah salah satu jalan keluar untuk kalian bisa menghargai karya karya kalian sendiri. Dah, that's it tuh. Ya, mantap. Itu sudah itu Ya. udah harga harga prinsip Closing sendiri, statement sudah prinsip. yang luar biasa dari Mas Kubik. Jadi kita bakal support terus Mas Kubi dan NFT artis yang lain dengan cara nanti bakal saya share di link deskripsi, kalian bisa check it out. Thank you so much Mas, sudah sejam podcast kali ini. Maybe part 2 kita pas Bitcoin 100K, pas orang lagi bicara tentang Bitcoin atau kripto lagi atau NFT lagi. Widih. Ya, jadi ya it's only a matter of time lah. Jadi ya aku bakal yakin bakal upside dia masih bakal tinggi dia. Jadi Wis, ya, ya, ya. support terus ya guys, ya leave a like and subscribe to our channel ya guys.